tempat wujud atau kewajibannya berniat itu adalah ketika melakukan perbuatan membasuh wajah, karena itu adalah rukun setelah niat. Jadi apabila seseorang berniat di saat dia orang itu sudah mengambil tindakan meninggalkan kemungkaran, maka dia berusaha paling, dia diberi pahala. Tetapi untuk perbuatan yang memang itu adalah bagian dari ibadah, nah disinilah berlaku iftiqar, kebutuhan kepada niat. Tanpa niat maka ibadah tersebut tidak dipandang. Ini misalnya seseorang merasa ada sesuatu di mulut, dia ingin berkumur-kumur, kebetulan dia belum berwuduk juga. Nah, mulanya hanya rencananya untuk membersihkan mulut awal, bukan hanya ketika membasuh wajah saja. Walaupun para ahli fikih, para fuqaha mengatakan itulah tempat kewajibannya. Berarti sebelum itu sunnah. Nah, kenapa ditentukan ada tempat kewajiban? Supaya nanti tidak suci, walaupun dia tidak baca dan berbagai macam, dan sudah kita jelaskan bahwa niat itu bukan talaffuz, bukan lafaz. Artinya dia sengaja di dalam kalbunya untuk melakukan amalan ini guna melakukan ibadah-ibadah yang bersyarat suci atau membersihkan hadas dari dirinya. Sebagian mengatakan, tetapi kalau kita lihat dalil-dalil, bukankah berwuduk ini adalah perkara yang berulang setiap saat, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap saat, bukan sekali dua kali. Beliau berwuduk di hadapan para sahabat beliau, dan ketika kita lihat di hadis Utsman bin Affan, tidak ada penyebutan secara eksplisit beliau menyebut bismillah. Walaupun ada hadis kullu amrin bi bali la yubda, setiap perkara yang diniatkan di dalam hati, karena dikatakan ghaliban. Wa muntaha lihyaihi, dan akhir dari tulang rahangnya. Lihya ini tulang rahangnya, ini yang bergerak, yang di atasnya ada gusi dan gigi rahang, ini lih, ini lihnya dua. Nanti akan ada perbedaan, apakah di bawah lihnya, di bawahnya, bagian bawah dari dagu, apakah nanti juga telinga, bukan bagian dari wajah. Telinga bagian dari apa? Dari kepala. Nah, kalau kepala apakah dibasuh atau disapu? Disapu. Wamsahu biru'usikum. Nah, kalau kembali kita ke wajah, kalau lihyai atau tulang rahang ini disepakati dengan bagian dari wajah, bagaimana dengan bagian bawahnya? Ulama mengatakan bahwa membasuh bagian bawah dari wajah itu tidak menjadi kewajiban, bagian bawah dari tulang rahang, tetapi disunnahkan berdasarkan kepada hadis Nabi, karena Nabi SAW memiliki sama lelaki juga tidak menjaga aurat. Biasa sekarang celana olahraga pendek, kemudian anak-anak di asrama tidur dengan celana pendek, yang kami dahulu tidak diizinkan itu. Tidur dulu pakai jubah berbagai macam, demi ini dan demi itu, demi pencitraan dan sebagainya. Kemudian kita katakan kita tidak apa-apa, berarti kita sedang menipu diri sendiri kalau begitu. Ini sudah darurat kemaksiatan. Apa yang tidak berkembang sekarang? Perjudian. Nenek-nenek itu berjudi. Perzinahan. Nah, ditambah lagi dengan munculnya apa itu? PP kesehatan. Nah, itu yang membolehkan, yang menuntut pihak yang terkait agar memfasilitasi anak remaja untuk mendapatkan alat kontrasepsi. Itu kan setan yang begitu cara berpikir.
Tapi tadi saya katakan semalam kepada ketua-ketua MUI, kepada para ulama, asatidzah, kalau saya tidak terkejut dengan lahirnya PP seperti itu, dan akan lahir lagi yang aneh-aneh. Kenapa? Karena ada kesesatan berpikir sudah lama. Apa kesesatan berpikir itu? Kesesatan berpikir ketika kita memandang apa. Jadi di dalam undang-undang kita, perzinahan itu tidak seperti yang ditegaskan oleh Islam. Tidak dipandang sebagai tindakan kriminal, sebagai suatu kejahatan. Kalau orang yang mestinya, saya berharap lembaga-lembaga keumatan, lembaga-lembaga adat, termasuk juga majelis-majelis ta'lim, begitu juga organisasi-organisasi wanita, harus bersuara sekarang dengan serentak menolak PP itu. Jangan diam saja. Kalau ulama saja yang menolak, maka mereka akan perhadapkan dengan HAM. Aneh kan? Pernikahan saja umur berapa mereka? Saya minta lembaga-lembaga bersuara. Anak-anak kita yang akan jadi korban generasi mereka. Nah, apalagi kita akan berbicara tentang apa? Tentang menutup aurat. Dengan menutup auratnya karena itu syarat dari ibadahnya. Nah, tapi yang ajlin nazar, dikarenakan ada orang yang melihat, itu tidak bergantung tempat juga. Selama ada mata yang memandang, mau dari rumahnya, di dalam kamar, selama mata orang ada yang memandang, yang tidak halal melihat auratnya, dia berkewajiban menutup auratnya. Jadi itu konsep menutup aurat. Nanti kita jelaskan ketika menjelaskan fikih as-shalah. Dan sebagian ulama lagi mengatakan tidak seluruh, tetapi ada dua bahagian tubuh wanita yang tidak termasuk kategori aurat. Ada yang lebih keras dari itu, sampai suara wanita pun dianggapnya aurat. Ghuslul yadain ilal mirfaqain. Berikutnya adalah membasuh kedua tangan sampai kepada kedua mata siku. Apakah ayat yang mengatakan fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tangan ila sampai kepada marah, kepada mata siku. Apakah bermakna ayat tersebut menunjukkan ibtidaan wa intihad? Apakah ayat tersebut otomatis menunjukkan permulaan dan akhirnya? Membasuh itu harus dari ujung tangan sampai ke mata siku. Para ulama mengatakan hanya menunjukkan afdaliyah. Jadi kalau ada orang membasuh dari siku sampai ke bawah, apakah sah? Sah. Tidak membatalkan. Walaupun tentu dari isyarat yang diambil dari ayat tersebut, membasuh dari ujung jari ke mata siku afdal. Kenapa? Kata ila itu tidak semuanya bermakna hatta, tidak semuanya bermakna ghayah, sampai. Kenapa ulama mengatakan? Kan di situ terjemahan, atau makanya saya ingatkan terus ketika faqih. Nah, jadi tugas orang awam bukan menyimpulkan hukum dari terjemah Al-Quran. Tugas orang awam mengaji dan mendengarkan penjelasan ulama, itu tugasnya. Ada pula yang berdebat, kan dalam terjemah sampai, itu kan salah satu terjemah, salah satu makna. Subhanahu wa ta'ala, di dalam surah An-Nisa ayat yang kedua, bagi yang punya Quran coba lihat, ini agak spesifik ya. Di situ juga ada
kata ilah. Batalah wudu'nya karena tidak sesuai perintah Al-Quran. Itu tidak tepat fatwa seperti itu. Tapi kalau dia katakan afdal yang membasuh tangan adalah dari ujung jari ke mata siku, tetapi itu menjadi syarat? Tidak. Kenapa? Karena kata ilah tidak hanya menunjukkan ghayah, sampai. Apa contohnya di dalam Al-Quran? Dalam surat An-Nisa ayat 2, apa bunyinya? Wa atul yatama amwalahum, berikanlah kepada anak yatim itu harta mereka. Ini termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ditinggal suami, harta anak tak kelamak di awak saja. Ketika dia kecil, kita yang bertanggung jawab. Kalau dia sudah dewasa, apalagi sudah beristri, dia mau laki-laki mau perempuan, dia punya hak atas harta yang ditinggalkan oleh ayahnya. Yusikumullah, wasiatkan, memerintah, memesankan dengan sungguh kepadamu terkait dengan anak. Lidzakari mislu hazzil unsayain, untuk anak laki-laki 2 kali bagian perempuan. Jadi jangan main ancam pula. Ancam ibu dia kena minta 200. Ketika anak yatim tadi sudah mengerti, dia mengelola hartanya dan paham dia dengan apa madarah dan manfaat di dalam dia melakukan tindakan hartanya, tugas orang yang menerima titipan tadi, bertanggung jawab dengan harta anak yatim, berikan kepada sudahlah. Itu perintah siapa? Perintah Al-Quran. Menggelapkan harta anak yatim. Itu kasusnya. Jadi usaha menikah lebih dari satu itu sebenarnya ada kasus awal. Ada orang yang ingin menikah untuk apa? Untuk menggelapkan harta anak yatim. Kebetulan anak pamannya sudah tidak ada lagi. Jadi si A dan si B sama laki-laki ini punya anak. Si A punya anak laki-laki, si B punya anak perempuan. Ini si A dan si B bernikah kakak. Si ibu sebapak. Boleh tak anak si A dan anak si B menikah? Boleh. Tidak ada halangan untuk itu. Ya apa contohnya? Bapak dan Ibu tahu tak? Fatimah dan Ali bin Abi Thalib itu saudara itu. Fatimah dengan Ali siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu apanya lagi? Paman tadi. Saudara apa Pak? Saudara itu. Menikahi anak Efek boleh tak? Boleh saja. Itu Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsh. Jadi yang diharapkan di dalam Al-Quran itu sudah jelas. Siapa itu? Ammatukum, bibi kamu, wa khalatukum, bibi dari ibumu, dari jalur ibumu, itu yang haram. Anaknya halal. Nah karena itu di Minangkabau tidak boleh dikatakan haram nikah suku. Mereka menjaga garis darah. Karena di Minangkabau adat rajo turun-menurun, adat putih, sundit bersundit. Nah dengan itulah mereka akan mencari terus jalur-jalur kekerabatan itu. Nah bertemuan. Jadi jangan keliru juga membahasakan. Sebab adat misalnya syarat misalnya kita ubah. Kalau sempat pernah mengharamkan nikah yang dihalalkan oleh Allah, tidak merubah hukum di dalam Al-Quran. Tetapi kalau dia memantangkan, banyak yang dipantangkan. Itu secara hawa. Sebab itu tidak tampak amat jalan ke mana gaib terus dan orang memantang-mantangkan berbagai macam. Yang jelas pantangan-pantangan seperti itu tidak masuk dalam kategori mengharamkan. Gitu. Jadi kembali kita kepada perkara ilah tadi. Jadi dalam ketika dia mulai dewasa, mulai mengerti dengan mengelola hartanya, tentu perintahnya adalah kembalikan, serahkan harta itu. Jadi kalau anak yatim sudah dewasa, tidak yatim lagi namanya. Dia yatim itu sampai kapan? Sampai sebelum dewasa. Kalau sudah dewasa,
tidak ada yatim lagi. So kalau tidak berbatas umur, syariatnya SMA yatim boleh. Ini tidak yatim lagi. Kalau perkara dia kesusahan, dia mau sekolah berbagai macam, ya bukan anak yatim yang dipindahkan kepada dia, dan dia berhak mendapatkan zakat. Jadi Islam itu kan menyediakan berbagai macam filantropi kata orang sekarang, pendanaan sosial disediakan oleh Islam, bukan untuk satu, untuk bersama, tidak. Itulah kalau kita bicara akuntansi, Islam dari awal sudah menjelaskan ini untuk ini peruntukan, ini untuk ini peruntukan, tapi bukan orang per orang, lembaga-lembaga zakat atau pihak penerima zakat. Apabila memang belum ada yang berhak menerima, kalaupun ada belum menjadi hajat yang mendesak, hak dari amil zakat untuk menahan sejenak. Kenapa? Karena orang miskin kan tidak sehari dua hari. Kalau miskin dia 3 bulan yang akan datang, mana anggaran? Itu zakat amwal. Tapi untuk zakat fitrah, sudah 4 hari hari raya lewat, masih tetangga itu kamu tidur koni. Pada Nabi SAW telah mengingatkan, man adda'a qabla salat fahiya zakatun maqbulah. Siapa yang menunaikan sebelum salat, itulah zakat yang diterima. Wa man adda'a ba'da salat, siapa yang menunaikan setelah salat, fahiya shadaqah min as-shadaqah. Berarti dia hanya salah satu dari salat biasa. Ila, kata ila juga bermakna ma'iyah, sama. Jadi masukkan, jangan hanya tangan ini saja, tetapi siku juga masuk dimasuk. Bahkan afdalnya dia lebihkan sebagai ghurwahnya. Tahu ghurwah? Ghurwah itu pernah lihat kuda hitam pekat warna bulunya, tetapi kemudian kakinya warna putih. Kemudian ada biasanya di dahinya kuda itu, di kepala bagian depan itu ada warna putihnya, itu ghurwah namanya. Jadi warna putih tubuh kuda itu termasuk di kepala, itu ghurwah namanya. Nah, ini muncul dari hadis mana? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kelak engkau mengetahui mana umatmu?" Kan manusia dari Adam sampai akhir zaman tidak terhitung jumlahnya. Kan tidak semuanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Kita sudah jelaskan. Apakah orang kafir sekarang itu umat Nabi Muhammad? Iya. Tapi namanya ummatul da'wah, umat yang harus didakwai. Karena setelah Nabi Isa diangkat, tidak ada lagi umat Nabi Isa. Tugas Nabi Isa selesai, membawa risalah. Beliau turun kelak tidak membawa risalah, itu tugasnya. Jadi tidak membawa risalah. Jadi risalah itu telah selesai karena Nabi Isa diutus hanya untuk kaumnya saja. Jadi tidak ada Nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta kecuali hanya satu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah